Hai, kita ketemu lagi di Sofinavi Talks You Are Loved. Hari ini seorang tamu istimewa telah hadir. Tadinya teman duonya, sekarang lengkap deh. Kartika Yudia Ramlan. Wow, lengkap sekali. Bener ya? Tika Bener. Ramlan Titu. Iya, bener. Iya. Jadi ada Tika, ada Tiwi. Dulu tuh aku suka Tiwi, yang satunya siapa ya gitu, karena Titunya itu suka bingung, jadi Titu jadi kadang-kadang apa dia juga suka ketukar, orang manggil aku Tiwi, manggil dia Tika. Oh gitu. Padahal nggak ada kemiripan, bukan adik kakak. Tapi lama-lama suka dibilang mirip, dibilang saudara. Masa sih? Iya. Lama-lama ya. Setelah berapa tahun ya grup musik ini ya? 12 ya kalau sampai sekarang ya. Itu udah plus hiatusnya. Oke. Udah plus hiatus. 12 ya? 12. Wow. Dan aku coba kita verifikasi ya, waktu kemarin si Tiwi kan dia bilang ketemunya awalnya tuh di angkot. Terus dia bilang sebel, ini anak ini kalau naik angkot gue pasti terlambat gitu kan. Itu benar, ketemunya di angkot dulu di Bandung. Sering ngelihat dia itu, sebenarnya itu belum kenal tuh. Jadi kita sering ketemu papasan. Jadi rumah aku itu kan udah deket sama sekolahnya dia. Oh nggak satu sekolah? Enggak, dia di SMP 28, aku di 11. Jadi karena aku deket, pasti aku tuh berangkatnya tuh enggak yang dari pagi banget gitu. Sementara kan dia rumahnya jauh banget. Nah kalau udah ketemu aku, gue pasti telat nih gitu. Kalau ketemu orang ini gitu. Terus sering ketemu di angkot kayak lihat-lihatan, aku liatin dia. Cuman kan kalau muka aku tuh emang cetakannya udah kayak gini Kak, gitu kan. Diem aja tuh orang tuh kayak yang orang judes ya. Judes banget, lagu banget gitu. Padahal emang udah kayak gini gitu. Nggak tahu kayak aduh mesti diapain lagi mukanya. Jadi dia mikirnya kayak ih ini orang judes banget ya, apa sih nih ngeliatin mulu gitu. Maksudnya sering lihat-lihatan kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya ternyata dia itu ngeband dan bandnya itu butuh tambahan satu penyanyi lagi. Terus akhirnya ada anggota bandnya itu yang nelfon aku, oh yaudah boleh kita waktu di Hotel Panghegar kalau nggak salah ya. Udahlah kesana, ketemu sama dia gitu lah, orang ini gitu. Ini si angkot judes itu gitu ya. Si judes itu, oh ini si, kan kalau Tiwi itu kayak cewek banget kan gitu. Jadi di angkot tuh yang kayak bener-benerin rambut gitu kan, yang kayak gitu, ih so cantik banget gitu. Nah ternyata akhirnya kita nyanyi bareng, di situ ngeband bareng, cocok ternyata gitu. Mau nggak mau harus ngobrol pertama kali saat itu berarti. Ngobrol, oh ya, terus kayak kamu nyanyi apa, nanti aku nyanyi ini ya, gini-gini. Tapi akhirnya asik juga ya gitu sama dia gitu. Tak kenal maka tak sayang itu ya. Bener. Ternyata ya. Tapi kan ketika akhirnya nyanyi di satu band itu, besok-besok pas ketemu di angkot udah ngobrol dong jadinya. Nggak lihat-lihatan lagi. Oh, abis setelah itu memang ketemu, tapi nggak setiap hari juga sih, nggak setiap hari intens ketemu gitu. Nah setelah itu sering ketemunya malah bukan di angkot, tapi kayak kita kayak janjian gitu, main gitu. Iya. Oh oke. Janjian mainnya di dalam scene band-bandan, musik-musikan atau nge-mall? Zaman dulu apa sih mainnya zaman dulu? Apa ya dulu? Nge-mall sih paling kayak gitu, nge-mall. Karena aku juga udah sering band-bandan, dia juga band-bandan juga, tapi kita pisah band ya gitu. Jadi aku sibuk sama band aku, sekolah juga sama temen sekolah. Jadi emang ya menjalani kehidupan sendiri-sendiri, tapi sering ketemu juga sama dia gitu. Tapi waktu di AVI itu tahu nggak bahwa si anak yang diangkot ini ikutan AVI juga? Enggak, jadi dia audisinya itu beda. AVI ya guys, Indosiar ya, Akademi Fantasi. Jadi dia tuh daftarnya itu yang di mall deh kalau nggak salah, di Ciwok. Aku itu daftar yang di Sabuga. Sama-sama dari Bandung nih ya. Didaftarin sama kakak aku kan. Jadi waktu itu aku sebenarnya nggak kepengen tuh ikut AVI karena aku nggak seneng kayak aduh ikut kompetisi kayak gitu, dan lagi seneng band-bandan aja lah gitu. Udah pokoknya pengen bebas gitu kan, pengen band-bandan aja. Cuman mamaku kayak udah yuk gitu, kamu cobain aja deh sekali aja ikutan audisi, maksudnya supaya mungkin di jalur yang lebih benar kali gitu kan mama. Nanti kalau misalnya nggak masuk, udah aku nggak akan nyuruh kamu ikut audisi lagi. Gitu. Udah akhirnya
isiin formulirnya sama kakak, terus akhirnya ketemuan lah di Sabuga. Di Sabuga. Sama sih? Sama kakakku. Jadi dianterin ke sana. Pas di sana ketemu lagi sama Tiwi. Loh, kamu ikutan juga gitu? Kamu ikutan, iya. Jadi kalau Tiwi itu udah di audisinya di mall, terus baru setelah masuk digabungin di Sabuga untuk next ininya gitu. Oke. Akhirnya kita ketemu di sana, ya udah bareng-bareng tuh sampai akhirnya ke Jakarta. Ya, dan ternyata ke Jakartanya juga bareng. Waktu di Jakarta, Afi itu kan di karantina, bener nggak? Bener. Sekamar nggak sama dia? Waktu itu karantina itu kalau pas angkatan aku, jadi ada 2 sesi gitu. Jadi ada hip hop, baru setelah itu yang 12 akademia. Jadi itu fasenya tuh panjang banget dibandingin si angkatan-angkatan yang sebelumnya. Jadi kita lebih lama banget. Nah, waktu di hip hop aku nggak bareng sama dia karena aku di tim hip, dia di tim hop. Nah, pas 12 itu baru kita bareng. Sekamar sama dia. Senang dong gitu. ketemu teman sekamar. Sekamar sama dia bareng. Sama yang juga. Jadi satu kamar 4 orang nih waktu itu. Oke. Tapi waktu itu kalau menurut ceritanya Tiwi ya, dia karakter dia cukup stres karena hari-hari dipasangin clip on, hanya boleh buka pada saat tidur malam. Kalau ke WC pun nggak boleh buka, hanya dimatikan saja. Jadi kayak kamera itu masuk ke dalam setiap detil kehidupan kalian sebagai peserta AFI itu. Kalau Tika sendiri terganggu nggak dengan itu atau udah siap? Ya namanya mau dijadikan artis ya gimana dong gitu? Kalau aku termasuk yang kayak kadang-kadang ada sisi-sisi rebelnya ya. Jadi kadang-kadang suka pengaruhin Tiwi itu, wih kita matiin aja yuk gitu, kita cabut aja yuk gitu. Terus waktu itu terus Tiwi tuh yang tipenya yang kayak ayo gitu. Jadi kalau aku yang ajak ayo dia ayo aja gitu kan. Terus kita pernah dihukum berdua bersihin WC satu asrama berdua sama dia. Itu gara-gara kita cabut clip onnya, gara-gara kita pengen ngobrol terus nggak mau didengerin sama terus ketahuan. Ketahuan terus kayak iya dong, kan sinyalnya kelihatan siapa yang mati siapa yang hidup. Clip on kalian mati gitu kan. Clip on tuh mic kecil itu ya guys ya, yang ini nih kan nggak kedengeran kita ngomongin apa kan gitu. Jadi kita lagi berdua di satu kamar, kita ngobrol gitu sambil tiduran tapi kita matiin. Ngobrol sambil tiduran. Aku ngebayangin gini, mumpung bapak sama ibu lagi pergi, Tuan sama nyonya lagi pergi, kita ngobrol yuk Ina gitu ya. Udahlah ngobrol sama dia, terus akhirnya kita suruh bersihin WC satu asrama sama dia. Astaga, cuma gara-gara itu doang ya. Terus dijadian percontohan buat yang lain, jangan coba-coba gitu ya. Nanti kena hukuman gitu. Tapi kalau aku lebih kayak yuk ngapain yuk gitu, kayak biar supaya kita nggak bosan gitu. Pernah di di asrama ngecat rambut. Hah? Iya kayak gitu. Catnya dapat dari mana? Jadi kita titip sama penjaga asrama. Astaga. Jadi apa aja supaya pokoknya biar nggak bosan aja gitu. Tapi boleh cat rambut? Boleh. Terus kita ngecatin rambut. Nanti dia catin aku, nanti aku catin rambutnya dia gitu. Seumuran nggak sih sebenarnya? Seumuran, cuma beda 2 bulan doang. Dia kan Februari, aku April. Oke. Tapi tahunnya sama? Sama. Oke. Jadi pada saat AFI itu karantina pun kalian sebenarnya senang ya ketika dipersatukan karena dibandingin yang lain yang sama sekali nggak kenal, yang betul. 2 ini paling nggak udah ada teman lah ya. Ada teman, oke, berarti nggak ngerasa kesepian. Dia keluar duluan kan? Aku. Eliminasi? Aku. Oh malah kamu duluan? Aku dulu, baru setelah itu dia. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today, jangan di-overthinkingin. See you around guys. Aku. Oh malah kamu duluan? Aku dulu, baru setelah itu dia. Nggak jauh itu, satu episode nggak? Enggak satu episode. Jadi besok minggu depannya. Minggu depannya jangan-jangan dia udah pengen keluar juga karena kamu keluar nggak sih? Kayaknya karena semua udah pengen keluar deh. Iya ya. Karena kan mungkin karena kelamaan sih kalau menurut aku. Berapa lama sih karantinanya? Jadi untuk hip hop aja tuh itu udah 3 bulan. Astaga. Karena kan banyak kan pesertanya dan setiap minggu tuh satu orang kan jadinya lama kan. Disambung lagi ke masa eliminasi. Dari masa eliminasi ke masa inaugurasi. Wah pokoknya lama banget ya. Jadi mungkin udah kayak semangatnya tuh udah mulai turun. Udahlah biarin deh gue kalah aja deh. Udah pengen pulang. Aku aja sempet kayak yang nyampe di momen nangis. Terus kan kita bisa nulis surat buat keluarga gitu. Terus suratnya kayak
udah dong jangan SMS lagi, aku pengen pulang gitu. Oh gitu, jadi keluarga jangan SMS mendukung lagi Karena kan bukan keluarga doang ya. Iya, orang lain juga ya. Oh segitunya ya, waktu itu usia berapa tuh? 18 Oh iyalah, umur segitu, lagi pengen main. 3 bulan dikekang aja rasanya udah gimana. Bener, apalagi. karena itu nggak boleh ada handphone, nggak boleh koran, majalah aja itu nggak boleh. Terus nggak bisa ngejob. Benar. Sementara waktu itu udah mulai terima-terima kerjaan nge-gig ya, nyanyi ngeband gitu. Berarti pas karantina kalian nggak terima uang juga ya? Misalnya nih, sorry, kan sering tuh ada endorsement. Hai kita, biar sehat kita minum ini. Oh gitu iya, kan, iya. suka ada tuh. Awalnya kita nggak tahu, jadi kita emang kayak disuruh syuting ini, misalnya produk coklat atau apa, ya udah kita syuting aja. Tapi pas begitu eliminasi, kita disuruh datang ke kantor, tanda tangan, dapat duit. Oh dapat dari. Dapat. Oh tetap jadi fair ya, monetisasinya kalian tetap dapat. Ada ternyata. Padahal waktu itu kita nggak mikir maksudnya dibayar gitu kan, dan per episode kita ada di asrama itu dibayar juga. Oh ya? Oh ya lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi sebenarnya nggak bukan semata-mata talent show, tapi reality show ya? Reality show. Iya ya, ternyata Reality gitu show. ya. Tiap pagi tuh bangun apa tuh kegiatan di asrama Afi itu? Sholat bareng, ya pokoknya sesuai dengan agama masing-masing. Terus habis gitu kita olahraga bareng itu setiap pagi. Harus tuh? Harus, Okay. harus. Dan di situ nanti udah ada jadwal-jadwalnya setiap hari. Ada kelas drama, maksudnya itu kayak acting ya. Terus kita ada kelas kayak public speaking. Jadi semuanya di AFI itu diajarin. Jadi pada saat kita keluar tuh kita udah siap untuk main sinetron, kita udah siap acting, jadi presenter dan segala macem gitu. Bukan kebetulan. Dan ngedance. Oh, ngedance. Bukan kebetulan ya, aku di Sofina Vitox ini kami baru saja mengajak Mbak Tri Utami. Nah, sebagai si juri pada saat itu. Dan selalu kan kalau beliau terkenal dengan pitch control. Betul. Kalau Tri Utami udah bilang eliminasi, pasti orang itu pakai koper. Ya walaupun memang polling ya, tapi kan apa yang dia ucapkan Udah itu tahu lah cukup ya. berpengaruh ya Betul. kepada orang-orang yang SMS pada saat itu. Itu galak beneran nggak waktu galaknya lebih ke dingin ya, cool gitu. Cool apa cold? Kalau cold bener-bener dingin, kalau cool kan chill. Cold. Oke. Jadi bener-bener kayak dingin, terus kayak kalau udah dinilai sama beliau itu udah kayak ya udahlah, udah pasrah aja lah. Pokoknya pasti ada aja gitu. Kita udah ngerasanya ini bagus sekali ya gitu minggu ini. Ada aja gitu. Pasti ada aja yang dikomentarin gitu ya. Gitu. Tapi pernah nggak beliau itu mengajar ke asrama atau ada kelas sesi khusus selama berbulan-bulan itu ada sesi Tri Utami mungkin nggak? Kalau Tri Utami itu beliau itu kayak cuma masuk ke kelas terus kayak ngasih tahu tentang ya bagaimana jadi seorang penyanyi terus kayak gimana. Tapi kalau untuk rutin mengajar itu tuh ada guru vokalnya sendiri. Beda lagi gitu. ya. Oke. Sehari bisa berapa lama tuh latihan vokal waktu Afi? Kalau latihan vokal tuh biasanya sejam sampai 2 jam, terus nanti lanjut kelas lain gitu, ada drama kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kayak sekolah sih jatuhnya ya. Kayak masuk akademi ya beneran. Bener. Tapi sebenarnya padahal kamu sendiri sudah menjadi penyanyi pada saat itu, tetap ada ilmu vokal yang didapetin nggak sih? Banyak banget. Banyak ya? Selain ilmu vokal juga, karena di situ lebih serius kan gitu. Diajarin kita bisa perform, diajarin ada bahasa Inggris juga. Jadi kita diajarin English juga, belajar. Jadi nggak cuman artis yang sebenarnya kadang-kadang aku suka bingung, kadang orang suka banyak yang ya maaf ya maksudnya ngatain kita waktu di AFI itu ini instan gitu kan, artis instan. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu prosesnya itu kita sangat melelahkan banget loh gitu, nggak seinstan itu, dan kita benar-benar dilatih semuanya gitu. Kayak kalau kita lihat artis-artis Korea ya, kalau kita lihat kesehariannya itu udah nggak ada privacy sih. Banget. Hari-hari mereka udah terjadwal dengan amat sangat gitu ya. Ini katakanlah miniaturnya dari itu gitu ya, Indonesianya gitu ya. Oh wow. Oke. Akhirnya keluarlah kamu di sebuah episode, abis itu si TV keluar, terus kalian bersorak bergembira. Yeay, kamu keluar juga. Iya gitu, kita keluar juga gitu barengan. Tapi dari situ kita keluar itu nggak langsung kayak bebas bisa pulang langsung ke Bandung itu nggak. Jadi kita udah disiapin lagi, kita dimasukin ke apartemen, disiapin untuk
langsung syuting FTV apa segala macam, TV syuting iklan sama Bojes waktu itu. Kayak gitu. Jadi memang sudah terplanning kita mau diapain. Iya, gitu. dimonetisasi walaupun sudah tereliminate tetap ya. Nangis nggak waktu tahu itu? Apa udah tahu dari awal? Belum tahu sih dari awal, cuman ya udah sih kan maksudnya memang kita udah memilih itu kan gitu, ya udah kita jalanin aja. Jadi keluarga waktu itu kan kebetulan ada di Jakarta jadi ditemenin gitu. Setelah kejadian itu, maksudnya keluar dari AFI, lalu akhirnya belajar FTV lah, belajar syuting iklan lah, dan itu kepake ya sekarang ya, bikin konten banget. jadi ngerti kan, ngerti produksi gitu. Berapa lama sih dari situ lalu terbentuk T2 ini? Karena setauku kan dari M2M kan, awalnya ada grup M2M tuh. Mirror, mirror, waktu itu nama kita juga M2M sempat. Nah, itu kenapa ya bisa M2M tapi sama persis gitu yang ngasih ide itu siapa, kan udah ada grup lain. Sebenarnya waktu itu yang ngasih ide itu dari label kan, karena kita kayak pengen cepet-cepet jadiin produk. Udah ini produknya udah ada gitu, nama udah ntar aja udah M2M. Cuman kita pikir-pikir maksa banget ya kan gitu. Mika Miwi jadinya. Akhirnya Mbak Tika. Oh ya Mbak Tika, Mbak Tiwi. Nah terus akhirnya kita udah ganti nama akhirnya jadi T2 sesuai dengan nama kita. Iya, yang ngomong T2 itu pertama kali siapa? Ada manajer kita namanya Om Jan. Oke. T2 aja gitu. Udah T2 aja lebih simpel gitu, T2 gitu. Tapi emang iya sih, simpel banget. Nggak ribet T2 gitu. Iya. Dan pada saat itu semuanya setuju, label Naga Suara ya? Naga Suara. Oke. Langsung keluar single dulu atau album? Waktu itu langsung album deh kayaknya. Langsung album. T2, berapa lagu waktu itu seingatmu? Banyak ya, berapa lagu ya? 10 ya? Jadi dari situ ke akhirnya T2 kamu nggak sempat pulang ke Bandung lagi? Oh, nggak sempat. Jadi Masih? ada libur beberapa hari ke Bandung gitu, terus pulang lagi. Kalau nggak salah setahunan deh. Dari setelah AFI itu ke T2. Karena kan kita harus ngabisin dulu kontrak di AFI. Tapi kan berubah banget hidupmu. Tadinya kan anak Bandung banget yang kalau ada job di Jakarta, kamu ke Jakarta. Sekarang menjadi anak Jakarta yang kalau ada libur dikit, kamu colongan pulang ke Bandung gitu ya, kan. Tapi hidupmu kan berbalik. Aku tuh sebelum pas lagi ngeband itu justru sebenarnya lebih sering di Jakarta, Kak. Jadi ikut sama band-band, lebih sering ikut sama band-band Jakarta. Malah tuh. Gitu, daripada sama band-band di Bandung. Jadi aku terus sempat ikut road trip juga keluar kota. Iya. Gitu. Jadi udah biasa pada saat itu dengan Jakarta based life gitu ya. Gitu. Teman-teman juga udah banyak di Jakarta gitu. Waktu itu kuliah di Sambi nggak atau memang kuliah sempat kuliah, cuman ternyata pada kenyataannya nggak pernah bisa. Tiwi juga sama, akhirnya kan dia nerusin lagi kuliah di Unpad waktu itu. Akhirnya nggak bisa karena memang setelah kita dari AFI kita lanjut itu malah lebih sibuk lagi gitu. Akhirnya ke kuliahnya kita berdua keteteran gitu. Tika sendiri pernah berpikir nggak sih bahwa ketika jadi T2 itu akan sebesar ini namanya gitu ya? Atau ya aku udah tahu pasti sinergi kita berdua bisa jadi something gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi kadang-kadang aku suka maksudnya kalau misalnya lagi ngobrol sama dia, kita tuh sebenarnya nggak pernah ngerasa ya kalau T2 tuh sebesar ini, tapi kadang-kadang orang ngomong kayak gila T2 tuh gede banget loh gitu. Emang iya ya gitu, maksudnya kita nggak pernah nyangka dengan dua orang yang maksudnya cewek yang memulai semua dari cuman ngeband doang gitu, terus ternyata bisa punya duo yang gede banget, yang lagunya didengerin sama orang-orang, yang lagunya dihafal sama orang-orang. Itu kayak kita kayak pada awal-awal kayak oh ya bisa ya gitu, bisa ya. Pembagian suara waktu itu ada vocal director juga? Ada. Kamu harus selalu ambil ini, kamu harus selalu ngambil alto. Waktu di awal-awal album itu nggak tahu ya, karena itu projectnya tuh kayak project udah buru-buru aja deh supaya buru-buru launching nih, momennya tepat gitu. Kita juga nggak tahu ya, karena emang udahlah manajer kita nyuruhnya kayak gitu. Itu sampai sempat ada satu momen kita rekaman, itu kita tag berdua doang sama operator. Masa? Rekaman doang. Jadi ngarang-ngarang lagu ini apa? Jadi udah ada suara lagu satu suara duanya ngarang-ngarang. Kita ngarang-ngarang aja sama si orang yang di studio. Dan itu bisa didengarkan di album pertama kita. Itu kualitas musiknya deh, coba dengerin. Kualitas musiknya, terus juga kualitas rekamannya kayak gimana bisa didengerin, karena itu
memang yang oke. Enggak, kalau yang oke itu diproduksinya di Mbak Dewi. Cuma lagu-lagu yang lain tuh kayak Laki Cadangan, Brownies gitu. Itu memang seadanya banget. Tapi maksudnya kita juga amazed banget. Wah, Laki Cadangan, Brownies bisa boom gitu ya. Maksudnya dengan musik yang seadanya banget gitu. Tapi kan lagu-lagu itu boom setelah yang oke keluar ya. Jadi yang pertama oke dulu ya. Baru keluar Laki Cadangan. Terus kalau koreografi kalian juga sendiri? Koreografi ya gitu-gitu aja sih kita sendiri. Emang berarti punya basic dance, ngerti? Ya mungkin tahu lah ya basic gerakan gitulah. Jadi nggak ada koreografer kayak kan tadi aku sempat ngobrol sama Roni Triolibas yang Turi. Zaman dulu pun mereka udah punya koreografer namanya Willy Puah. Ternyata Ebitri juga pernah memakai koreografer yang sama. Kalau kalian along the way bikin gerakan kita nggak ada, karena kan oke juga kayak cuma nyanyi gitu-gitu aja kan, jalan di pantai gitu-gitu aja. Kalau koreo sih lebih kayak kita nyanyi ya udah kita joget-joget sendiri aja. Gitu. Sampai hari ini kalau nyanyi masih joget-joget sendiri apa ada yang sama? Kalau sekarang agak di rem kali ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga suka mikir, kita masih pantas nggak sih? Maksudnya pantas kalau look mungkin udah nggak pantas kayak pakai stocking. Kalau dulu kan pakai stocking warna-warni gitu. Tapi kalau nyanyi ya apalagi kan aku udah berhijab kan gitu. Jadi kadang-kadang suka kelepasan juga kalau udah di atas panggung gitu kan. Di atas stage suka kelepasan, jadi suka ngerem-ngerem sendiri aja gitu. Tapi udah nggak ada koreografi khusus berarti sekarang? Apa nggak ada. Disesuaikan dengan disesuaiin aja. Dengan segmen aja gitu ya. Oke. Lalu ini pertanyaan kepo. Kemarin udah denger versi yang ini. Aku pengen tahu versimu, kan sempat hiatus. Berapa lama tuh kalian? Tiba-tiba ngilang aja one day. Pokoknya yang tadinya ada di majalah, ada di semua acara remaja, pasti ada di itu. Ke kota manapun aku MC, tiba-tiba ini anak-anak udah ada lagi di sini gitu. Perasaan baru kemarin ulang tahun TV apa ada pasti. Ada, pokoknya ada pemilihan gubernur ada lagi gitu. Pokoknya selalu ada. And then suddenly nothing. Iya. 4 tahun ya? 4 tahun? 3-4 tahun. Apa sih? Apakah karena kan orang bilangnya kalau perempuan yang masuk dunia entertainment pasti ada masa di mana dia harus rehat karena nikah, punya anak, yang ngurus dulu keluarga. Apakah itu terjadi pada musim itu atau nggak ada hubungannya dengan itu? Gimana Mas Andri? Ada sih mungkin ya, ada pengaruhnya dari sisi itu juga. Cuman pada waktu itu kenapa kita hiatus, karena kita nggak tahu mau ngapain nih, mau melangkah kemana semenjak TV mutusin untuk kayak kayaknya gue belum bisa lagi nih lanjut gitu. Waktu pas dia kan kemarin sempat nikah sama yang orang Cepopeng, Jepang itu. Terus akhirnya kita kayak, dan itu tuh kayak tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba terus kita semua kaget gitu. Dan ketika kaget itu lalu tidak ada statement bubar deh gitu, nggak ada. Sebenarnya nggak ada statement hiatus juga nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Jadi kita kayak gitu ya, lengit ya. Terus itu gimana? Maksudnya katakanlah pada saat itu usia berapa ya waktu itu kalian? Hiatus itu 24 ya. Oke, cukup muda dan emosi masih lumayan 25. Oke. Tapi pada saat itu sedang membangun keluarga masing-masing juga. Kamu waktu itu udah nikah? Udah, aku nikah umur 23. Duluan ya? Oke. Nah itu, ketika itu terjadi lalu kamu sempat berpikir nggak, nah terus gue ngapain? Gue harus apa kalau begini? Nah waktu itu juga sempat kayak yang beberapa kali coba untuk komunikasi. Cuman kan balik lagi ya Kak, kadang-kadang kan kita nggak bisa nyamain rumah tangga kita sama rumah tangga orang ya. Jadi mungkin rumah tangga kita punya aturannya, kamu kalau udah punya suami berkarirnya gini, ada juga yang dibebasin ya enggak. Nah mungkin kebetulan pada saat itu Tiwi memang nggak dibolehin sama suaminya, dan dia juga mau nggak mau dia harus nurut. Ya, padahal aku juga tahu sih sebenarnya dia juga cinta banget kan, dia tuh sama nyanyi gitu kan. Sampai sekarang aja tuh dia justru yang masih kayak punya semangat untuk yang kayak ayo kita bikin apa lagi, kita bikin. Kadang-kadang malah aku yang kayak udahlah kita udah tua gitu kan. Udah mager gitu kan. Tapi dia yang kayak ayo kita bikin apa yuk, kita bikin konten yuk. Dia selalu semangat. Cuman pada saat itu keadaannya memang ya mengharuskan dia untuk gak nyanyi. Terus kita sempat datang ke apartemennya kan untuk ngomong sama suaminya, terus suaminya tetap bilang no gitu kan. Ya udahlah, pas pulang di apartemen tuh wah itu hari paling
apa ya, patah hati banget deh aku gitu. Sampai nangis gitu. Terus suami kan ditemenin sama sama suamimu. Nah, ada manajer kita. Ya udah. Maksudnya mau gimana lagi kan emang nggak bisa gitu karena suaminya udah ngelarang gitu kan. Tidak memberikan izin untuk itulah ya, betul. Kegiatan itu. Tiwi juga nangis gitu, kita peluk-pelukan gitu waktu itu. Maaf ya Tik ya gini, ya udah. Akhirnya gue ngapain ya gitu. Nah itu. Waktu itu karena posisinya kita udah mau launching album keempat. Udah meeting kayak kita mau bikin tour di 4 kota gitu kan, di ini gitu. Akhirnya ya udah dibalikin aja ke label gimana deh gitu. Akhirnya Pak Rahayu, untung Pak Rahayu baik banget lagi ya. Baik banget. Ya udah daripada kamu kosong, kamu duet dulu deh sama Lee. Waktu itu ada Lee kan. Lee itu siapa ya? Yang orang Korea itu, Lee Jong Hun. Akhirnya diduetin sama dia. Ya udah aku sih terima-terima aja, maksudnya ya udah yang penting nggak kosong banget kan gitu. Terus sempat sama Mas Pongki juga, sempat akhiri ini dengan indah ya, karena betul. Satu label kan. Benar. Ya udah pada saat itu bikin duet kayak gitu, terus bikin album sendiri juga. Ya meskipun sebenarnya orang tetap ya yang jadi beban aku adalah orang selalu nanya, kok nyanyinya sama yang lain, Tiwinya mana gitu, dan itu kan nggak bisa aku ceritain kita ke halayak umum gitu. Jadi cuma bisa aku udah pendem aja. Kadang oh ya Tiwi ada gini Tiwi sehat gitu. Dan dari situ juga udah lepas komunikasi tuh karena udah jarang ketemu, punya kehidupan sendiri-sendiri, udah putus komunikasi. Sampai putus komunikasi? Bener, putus komunikasi. Kita juga bingung sih kenapa mesti seputus komunikasi itu juga kan gitu. Sekarang setelah dipikirkan gitu. Tapi akhirnya kita diketemuin di satu acara TV. Akhirnya ya udah setelah dari situ kita tetap nggak mau ngomongin itu kan di acara TV karena takut publik semakin peruncing. Betul, diperuncing lah, ntar dibuka nih kata ini gini, pokoknya digoreng-goreng gitu. Nggak mau diadu oleh media. Oke. Akhirnya kita dari sini ketemu yuk gitu. Makan di mana? Udah akhirnya ngobrol, diceritain semua. Terus juga aku ceritain unek-unek aku juga gitu. Kalau kayak ninggalin sih, kalau pergi gitu aja sih gitu. Tiwi juga cerita lah. Berapa lama tuh kalian ngobrol? Lama banget nggak? Nangis-nangisan lagi tuh. Wow. Udah terus akhirnya ya udah kita udah rilis karena kita udah saling maafin gitu. Akhirnya ya udah rilis aja ikhlas gitu. Nah, ikhlas akhirnya ya udah kita sering berhubungan lagi. Terus kita sempat ada manggung kayak Titu reunian atau segala macam gitu. Jadi memang ada satu persahabatan beneran ya yang terjadi di balik grup duo ini. Karena kan kadang-kadang ada yang dipertemukan hanya karena label maunya begitu. Tapi in real life kalian ternyata bersahabat. Aku gitu sama dia tuh udah kayak gimana ya? Maksudnya kalau belum berantem gede kan katanya belum jadi sahabat ya. Gitu. Mungkin sama dia tuh udah sampai di titik yang rendah banget, udah sampai di titik yang di atas banget bareng-bareng gitu. Jadi ya udah itulah memang sahabat ngobrol ya udah. Tapi kalau seiring berjalannya umur sekarang jadi lebih kayak mungkin waktu itu kan masih muda ya, masih ego, gue nggak mau ngomong sama dia lah, dia udah ninggalin gue, gue juga nggak mau gini-gini. Tapi kalau sekarang justru kita lebih kayak kalau apa-apa tanya Tika dulu ya gitu. Kalau misalnya ada yang nanya gini, kadang-kadang ke aku juga gitu, aku tanya Tiwi dulu ya. Jadi apa-apa kita mesti kayak saling ngasih tahu nih, saling info gitu supaya menjaga satu sama lain gitu. Jadi sudah di level itu persahabatannya gitu ya. Pada saat kalian berjumpa lagi itu, lalu apakah semesta pada saat itu menurutmu berpihak pada kalian? Maksudnya ketemu pencipta lagu kita, oh ini dapat nih bikin single baru lagi, atau independen, atau ada label yang mau ngambil kita buat satu single. Apa yang terjadi pada saat akhirnya? Yuk kita bikin lagi. Pada saat kita ketemu itu orang-orang seneng banget. Wah Tito ketemu lagi ya, Bom, ada project lagi ya. Terus akhirnya kita mulai sering tuh dipanggil di acara festival-festival musik karena kan banyak manggil penyanyi-penyanyi pada zaman kita dulu kan gitu. Udah berjalan ini ya, alhamdulillah sekarang kita pengen ngewujudin sih apa yang fansnya Tito minta, kayak ayo dong nyanyi lagi dong berdua. Maksudnya dengan ya memang Tito muncul lagi bukan cuman reunian atau apa gitu, bukan cuman sekedar di event-event tertentu aja. Terus kemarin kita produce aja yuk gitu, maksudnya tapi kita sendiri aja deh, maksudnya supaya kita juga tidak terlalu terikat dengan label. Kita juga kan Tito udah punya anak, aku juga udah punya anak, masing-masing punya bisnis juga. Jadi ya kita tetap berkarya tapi santai aja gitu.
Jadi sekarang jalannya tergantung dari kecepatan berjalan masing-masing yang Betul. kalian bisa jadi, seimbangin gitu nggak mau ya. maksain. Nanti takutnya kalau kita terlalu serius, di saat misalnya Tiwi nggak bisa, nanti aku bete lagi. Atau misalnya pas aku, aduh ya gue mesti iniin anak gue, kalau nggak gue ada acara nih, ada bisnis gue, nanti Tiwinya bete. Jadi ya udahlah enaknya aja gitu. Area itu dijaga banget ya. Betul. Karena kan sensitif banget ya. Kadang-kadang nanti yang satu pengen nyanyi, yang satunya nggak bisa, ntar bete gitu. Sebenarnya kan kemarin kan Tiwi sempat cerita dia juga punya, dan itu tidak direncanakan sama sekali ya, soal bagaimana dia berjuang ketika merasa father figure-nya hilang gitu. Kamu tahu nggak cerita itu pada saat itu? Kan hal itu bisa mempengaruhi karakter dia, cara dia memilih pasangan, cara dia apa ya namanya, bertingkah laku lah gitu ya, ketika ada orang baru dalam hidupnya gitu. Semua hanya semata-mata pada saat itu dia butuh approval seorang figur ayah gitu. Pada saat itu kamu udah tahu belum bahwa dia ada masalah itu, atau sebenarnya dia udah cerita apa kamu nebak? Ayahnya itu kan meninggal itu setelah Tiwi nikah sama yang suami yang pertama ya. Nah setelah ayahnya meninggal, ya mungkin dari situ dia kayak, nah kemarin-kemarin juga dia sempat curhat, maksudnya dia kangen banget sama ayahnya, dia pengen banget cerita tentang hidupnya gitu sekarang kayak gimana sama ayahnya, tapi udah nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin kadang-kadang itu yang bikin Tiwi apa ya, ada kekosongan mungkin ya, karena gimana pun juga kan anak perempuan itu butuh sosok ayah ya gitu. Jadi kadang-kadang memang ya itu mempengaruhi ke sikapnya dia gitu. Dan Tika mengerti itu baru-baru ini atau pada saat itu, pada saat hiatus apa? Kalau pada saat hiatus enggak. Karena pada saat hiatus enggak, justru ini aku menganggapnya waktu itu dia kayak, karena mungkin karena lagi marah kali ya, karena lagi marah. Kok aku ditinggalin sih gitu, maksudnya. Itu yang kamu rasa dari sisi kamu. Pada saat aku nikah, aku juga berusaha untuk membuktikan sama suami aku kayak, gue bisa kok ngebagi waktu gitu antara kehidupan keluarga sama nyanyi, seberjuang itu untuk ngebuktiin itu. Tapi kok pada saat giliran kamu nyerah gitu aja. Kamu nyerah, kok kamu ninggalin aku gitu aja. Kayak ditinggalin sama pacar gitu ya, kayak pergi aja sama orang lain gitu. Tapi kan ternyata hidupnya tidak sesimpel itu. Ternyata pas aku tahu dia cerita bagaimana pernikahannya, ya ternyata berat juga. Berat. Gitu. Dan bagaimana mungkin ya, punten ya Wi, mungkin pada saat itu dia mencari approval di pernikahannya yang baru terjadi itu baru kamu tahu sekarang bahwa dia punya. Setelah ketemu, setelah hiatus itu, dan akhirnya kita ketemu gitu dengan berbagai masalah dia dalam pernikahannya segala macam. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today, jangan di-overthinkingin. See you around guys. Menarik ya, bahwa kadang-kadang orang yang terdekat yang kita miliki seperti sahabat, kita bisa segitu marahnya berpikir bahwa dia mengkhianati persahabatan ini dan perjuangan bersama-sama. Padahal kalau kita sedikit tahu aja tentang latar belakang mengapa dia harus mengambil keputusan seperti itu, akhirnya jadi terenyuh sendiri ya. Betul. Akhirnya jadi, oh iya sih, kalau aku juga ada kekosongan itu soal figur ayah mungkin. Dan mungkin figur ayahnya itu juga nggak didapetin di pernikahannya itu gitu deh. Maksudnya dan itu aku tahu pada saat dia ceritakan, pas saat kita ketemu seperti ini yang nggak bisa aku ceritain di sini lah. Gitu. Dan akhirnya sekarang jadi kayak, buat aku juga jadi lebih belajar kayak, ya udah harus tahu dulu deh, pasti kenapa orang ngelakuin suatu hal itu pasti ada cerita di balik itu, kenapa dia bersikap seperti itu gitu. Jadi benar kalau kata orang-orang tua, tak kenal maka kata sayang itu. Bahkan udah bersahabat sedemikian lama, kadang-kadang masih ada hal yang kita kayak mau cerita sama sahabat tapi kita juga takut dihakimi gitu ya. Atau jangan-jangan seperti yang saya pernah alami dalam hidup saya belum punya diksinya, kata-katanya itu loh belum punya. Akhirnya ya udahlah, ngilang aja, ngalir gitu gitu kalau kata orang Sunda. Terus akhirnya teman-temanku yang kayak, kok lu gitu sih? Pindah ke Bali nggak bilang-bilang, lu pikir kita ini siapa selama ini gitu. Ini barusan kemarin nih. Jadi aku baru sempet ketemu sahabat-sahabatku yang kayak kita nangis-nangisan. Gue
nggak bisa cerita, jadi gitu akhirnya. Ya aku juga gitu, kayak kenapa sih lo nggak cerita sih sama gue gitu, maksudnya kan lo bisa cerita maksudnya apa sih tentang hidupnya dia yang aku nggak tahu gitu, kenapa lo nggak cerita gitu untuk masalah ini gitu. Kalau malah kayak udah go gitu aja gitu, kan aku juga merasa kayak ditinggalkan kan pada saat itu gitu. Tapi ini akhirnya bukti bahwa pepatah time heals, waktu menyembuhkan, bener adanya juga. Gitu. Jadi waktu itu Tiwi mungkin belum punya diksinya, Tika juga belum punya pemahamannya. Ya udah aja, memang harus persahabatan yang begini dulu. Terus akhirnya ketika kembali lagi, jadi lebih kuat. Gitu. Betul. Dan sekarang juga lebih kayak ke, lo kalau apa-apa ngomong ya gitu. Jadi apa-apa langsung diomongin sekarang. Karena Tiwi itu memang termasuk orang yang tertutup. Padahal nggak kelihatan ya? Kayaknya kan dia ceria banget nih. Iya betul, dia tuh tertutup banget. Dulu ya waktu di Titu juga kayak gitu. Lebih introvert dia sama kamu? Dulu lebih introvert, tapi aku seneng ngeliat dia sekarang, dia udah mau terbuka banget. Udah banyak banget temennya sekarang. Jadi aku bilang, woi kayaknya lebih heboh lu ya sekarang ya. Gitu. Dulu nggak banyak temen dia? Dulu tuh yang lucu banget, aku tuh sering ngajakin dia kayak misalnya, karena kita udah bosan ya manggung terus apa, jadi aku tuh biasanya suka kayak cabut lagi yuk, kemana yuk, pergi yuk gitu. Pokoknya nggak bisa diem aja, nggak bisa diem di rumah gitu. Terus Tiwi tuh jarang banget mau ikut. Dia tuh yang kalau lagi di kosan atau misalnya lagi di base camp nih, kita kan punya base camp gitu. Enggak, aku di rumah aja ya gitu. Maksudnya se-introvert itu Tiwi itu dulu. Jarang mau bergaul gitu, yang kayak ya dong Wi, rumah di rumah mulu, nggak bosan apa gitu. Enggak, aku di rumah aja gitu. Apalagi kalau udah punya pacar, pacarnya mulu tipenya kayak gitu. Kalau kamu sendiri anak keberapa? Aku anak kedua. Dari? 2 bersaudara. Oh, bungsu. Dia tengah ya, Dia kemarin tengah. dia bilang ya, anak tengah ya. Jadi dari Mbak Putri itu dia, terus ada adiknya lagi, ada adiknya lagi. Tapi sama-sama anak kedua loh sebenarnya. Sama-sama anak kedua. Sama-sama second born. Bedanya kamu second born yang bungsu, dia second born yang kejepit. Oke, sebagai second born, aku mau tanya kamu nih, karena kan anak second born tapi bungsu. Sama nggak sih seperti stereotip anak second born pada umumnya yang merasa kejepit, atau kejepit dalam arti aku kayak nggak didengar ya, apa-apa di rumah ceritanya kakak mulu, abis itu adik bikin harus ngalah sama adik. Iya kayak gitu. Kalau kamu sendiri di keluargamu gimana? Enggak sih. Enggak mengalami itu, karena kan aku nggak punya adik ya. Iya. Nggak punya adik. Tapi kamu yang boleh berulah. Dua bersaudara itu cewek dua-duanya gitu. Jadi memang ya udah, kadang-kadang juga sama dia ya suka kompakan aja. Kalau misalnya mau bandel gitu, misalnya enggak. Oh, ini si kakak bisa diajak bandel? Bisa, misalnya nggak pergi ngaji gitu ya. Kita nongkrong di mana aja gitu sama kakak gitu. Kalau enggak saling menutupi, kita pergi kemana bareng sama dia. Emang beda usianya berapa? Cuman 4 tahun. Aku 4 tahun juga sama Lea. Kayaknya dia nggak pernah ngajakin aku bandel. Jangan-jangan waktu aku kecil dia nggak suka main sama aku. Cuman pada saat dia udah gede, aku juga udah gede. Kadang-kadang kita pergi tuh berdua tuh, pulang malam nanti kita saling menutupi gitu. Iya. Tapi memang gini kan, kemarin Tiwi juga sempat ngomong, siapa sih ini anak yang diangkot ini judes banget, yang dibilang mirip-mirip Agnes Mo itu gitu. Kamu kan dulu sering bilang Sering banget. Kamu ngerasa mirip nggak sebenarnya? Enggak ada. Aku tuh justru kayak malu Kak, dibilangin maksudnya dibilangin kayak Agnes, maksudnya kan kayak kayak bumi dan langit banget gitu pada saat itu ya. Maksudnya, kamu nggak ngerasa mirip? Kalau aku lebih ngerasa mirip Roger dan bener nggak sih? Bener kan? Iya bener. Bener kan? Iya. Ada. Kacau lu, bener lagi. Dia pas ngomong aku jadi ngeliatin. Jer, jadi gimana sekarang gitu? Bener, iya gitu. Terus dibilang mirip Agnes. Tapi pas saat aku ngelihat beberapa tayangan gitu, pas aku nyanyi, emang ada sih sedikit gitu. Cuman aku lebih bawaannya tuh kayak ke, malu jangan dibilang gitu, ntar orangnya marah loh gitu. Oke. Jadi nggak ngerasa mirip, lebih ke Roger dan Warta ya. Baik. Versi syariah. Oke. Nah, kakakmu gitu juga? Gimana? Wajahnya? Roger Danuarta atau Agnes Monica? Enggak, kalau aku sama kakak beda. Dia lebih mirip ke mama, aku lebih mirip ke bapak. Oke. Berarti kan soalnya kamu kayak ada orientalnya sedikit. Kalau kakak enggak? Kakak enggak sih, dia lebih mirip ke mama ya. Oke, kita bicara ke kehidupan kalian sekarang. Tadi kan Titunya sedang berusaha dibangun lagi, disemangatin lagi. Tapi sekarang dua-duanya
punya anak, rumah tangga baik-baik, bahkan punya bisnis. Yang kemarin satu dengan flat burgernya, dia aneh loh, dia gini, ya aku bikin ini karena kan kita semua, lucu deh, kita semua kan kalau makan burger kan kita penyet-penyetin kan, terus enggak sih. Bener kan? Enggak sih. Enggak. Masa sih? Terus dia ngotot kan? Enggak. Iya, makan burger itu kan berantakan. Betul, tapi nggak harus dipenyetin. Aku bilang kan bisa dipotong. Masa ya? Enggak, semua orang kalau makan burger tetap katanya harus dipenyetin dulu. Oke deh. Nah, dia punya usaha flat burger itu. Kalau Tika kan clothing ya? Iya. Fashion ya. Hijab, bajunya, celana itu ada juga. Ada. Itu buat perempuan aja apa? Buat perempuan, tapi kalau misalnya yang cowok tuh seasonal aja. Kalau misalnya Ramadan, bikin kayak yang series keluarga gitu, pasti ada buat cowoknya. Oke. Gitu. Sejak tahun apa nama brandnya ya, maaf? Caira. Sejak tahun berapa ini? Udah 4 tahun ya. Oh, Udah berarti 4 pas tahun. awal-awal mau pandemi. Pas awal aku hijab pokoknya. Emang itu tahun berapa, maaf? Udah sekitar 4 tahun. 2018 ya aku pakai hijab ya? 2018 kalau nggak salah. 2018 itu udah mulai kayak, karena kan aku mikir waktu itu, aduh kalau aku pakai hijab, maksudnya orang kan selalu bilang, oh nggak akan kehabisan rezeki kok kalau berhijab, tapi tetap aja sih memang terfilter sendiri, jangan juga gitu. Jadi, aduh pengen tetap produktif nih, ngapain gitu, jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Udah bikin hijab dari situ. Oke juga nih, seru gitu ngejalanin bisnis ini. Akhirnya terjunlah lebih serius ke baju gitu. Ternyata itu sempat berjalan, dan itu sebenarnya yang sempat bikin aku mager nggak nyanyi. Itu juga karena fokus atau udah mulai kelihatan cuannya lebih jelas? Fokus, dan uangnya juga ternyata cuannya lumayan lagi ya. Sama Mas Andi ikut aku terus nih buat pas kontennya. Terus di acara-acara kan suka sering bikin fashion show juga. Maksudnya, dan itu benar-benar bisnis yang aku bangun dari nol banget, dari telur sampai yang akhirnya punya reseller banyak, terus kayak orang juga sampai tahu brand aku, ya maksudnya di beberapa komunitas syar'i ya, hijab yang dulu kan, karena aku bikinnya hijab-hijab yang panjang-panjang gitu loh Kak. Nah, sampai di situ makanya aku pengen kayak, kayaknya pengen seriusin di sini deh gitu. Sempet kayak yang mager nyanyi waktu itu. Itu pada saat masih hiatus kan atau enggak? Udah mulai gabung lagi? Udah mulai gabung, tapi ya nggak terlalu sering nyanyi bareng. Ya, belum tahu mau kemana arahnya. Betul. Ya, baru jadi aja gitu. Oke, sebelum nanya Caira berarti belok dikit nih, karena tadi Tika bilang, ya aku kan mulai berhijab 2018 dan kata orang tenang aja, rezekinya nggak akan putus, akan ada, tapi tetap terfilter dengan sendirinya. Artinya kan kamu merasa bahwa kata siapa, tetap aja nih ada yang ini aku jadi nggak bisa lagi, betul. Mau yang ini aku udah nggak bisa lagi. Sebelum kita ke situ, boleh tahu nggak sih yang kamu bisa kasih narasi publiknya lah, sebenarnya awalnya kamu terbersit keinginan untuk berhijab itu apa? Awalnya itu aku ngerasa kayak kosong aja, terus kayak ngapain lagi ya gitu, maksudnya ini udah, itu udah, terus kayak udah mulai sering ngerasain kayak nyanyi itu sudah tidak bernyawa. Pada waktu itu ya, nyanyi itu sudah tidak bernyawa, jadi kayak ya udah kita nyanyi aja selesai, udah udah itu selesai. Nah terus waktu itu suami kan duluan hijrah tuh, belajar mendalami agama. Terus waktu cuman kayak ngeliatin dia gitu, kayaknya dia udah kayak hidupnya kayak udah mulai slow ya, maksudnya lebih santai, lebih enak, lebih damai aku ngelihatnya gitu. Terus Mas Aji ya, suaminya. Betul. Terus akhirnya dia sempat ngajak, yuk ikut aku yuk gitu. Aku sering ngomong, iya aku kenapa ya akhir-akhir ini kok sering ngerasa kayak kosong gitu. Padahal kan maksudnya kalau dibilang dari masalah materi juga ya alhamdulillah nggak kekurangan gitu kan. Terus juga anak juga lengkap apa segala macam. Tapi ya ada kehampaan aja gitu loh Kak, sering. Kadang-kadang suka malam nangis nggak tahu kenapa gitu. Kamu kenapa nggak tahu, kayak sedih aja tapi nggak tahu kenapa gitu. Sedih atau takut? Ada takutnya juga. Terus kadang-kadang takut apa, nggak bisa jelasin takut juga? Mati. Terus tiba-tiba takut mati. Terus pada waktu itu ada satu teman aku yang meninggal kecelakaan. Itu teman deket gitu. Terus kayak dari situ nambah takut tuh Kak, nambah takut banget gitu. Akhirnya ya udahlah, kita mulai ikutan memperdalam agama lagi. Terus ada satu momen yang pas waktu kita lagi baca-baca
satu kajian dari satu ustadz gitu, itu yang nampar aku banget gitu. Jadi dia nyeritain bagaimana itu perempuan tuh harus kayak gimana, dan itu jarang sekali ada di aku gitu kan, gitu ciri-cirinya yang kayak begini gitu. Akhirnya ya udah, kalau suami nggak maksa sama sekali. Terus akhirnya aku coba apa mungkin emang ini nih tinggal satu lagi yang memang belum aku penuhi sebagai manusia gitu kan, sebagai orang muslim. Terus akhirnya udah aku mutusin pakai jilbab. Ya alhamdulillah sih, maksudnya lebih ke sekarang jalin hidup tuh lebih enak. Terus juga enggak yang apa-apa tuh harus. Kalau dulu tuh aku termasuk orang yang obses, kalau punya keinginan tuh harus gitu. Nanti kita harus bikin ini, harus jadi. Kalau harus bikin ini harus ini gitu. Kalau sekarang lebih ke ya udah bikin, ya nanti hasilnya gimana nanti aja, santai aja gitu. Jadi ngejalannya sekarang lebih slow, bukan slow ke yang males, tapi lebih ke ya udah nggak ngotot tuh, ya, nggak ngotot, karena ngotot identiknya hasilnya akan jadi stres kan gitu. Kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang kita pengen gitu. Tapi akhirnya merasa bahwa oke, berarti aku mau berusaha mempunyai kualitas-kualitas yang ada di perempuan yang diceritakan oleh kajian sama Ustadz kualitas tadi. diri ya gitu, pengen memperbaiki aja lah. Iya, gitu. tapi kan ada beberapa teman-teman yang aku bisa melakukan itu, tapi aku belum siap berhijab kan, ada juga teman-teman yang ada di fase itu. Kalau untuk Tika sendiri, oke, aku udah siap. Itu kan aku tuh memang agak aneh orangnya. Jadi maksudnya setiap perubahan itu kayak langsung aja gitu loh. Jadi nggak perlu kayak prosesnya sampai lama, dipikirin gitu. Nggak, emang kalau emang harus mau berubah ya emang harus berubah aja gitu. Kalau ntar lama-lama tuh kayak bakal banyak godaannya lah, apanya lagi. Enggak, ini gue harus sekarang gitu. Ya udah sekarang aja gitu. Pulang dari kajian itu enggak dong? Enggak. Berapa lama setelah itu? Berapa lama lah, akhirnya itu juga suamiku malah kaget. Loh, kok udah pakai hijab gitu ketemu sama dia. Oh, nggak bilang awalnya? Enggak. Aku pakai aja gitu, terus mamaku bilang mau ada kajian, enggak, mau pakai aja, aku bilang kayak gitu. Aneh. Lucu ya? Emang serandom itu, terus akhirnya ya udah pakai, terus suamiku kayak, lah katanya bagus pakai hijab gitu. Ya enggak nyangka secepat ini, dia bilang kayak gitu. Ya udah sih aku seneng aja, dia bilang gitu. Jadi kamu nggak yang jadi gini setelah aku dengar kajian? Enggak, itu enggak aku banget kan. Enggak. Tiba-tiba pakai aja. Gitu. Terus tahu belinya apanya di mana? Terus pakai punya mamaku dulu. Terus? Ma pinjem ya gitu, mau apa, mau ada kajian? Enggak, mau pakai aja gitu. Terus nggak ada yang ngajarin pakai juga? Udah bisa sendiri? Udah bisa ya, tutorial? Pakai biasa. Dulu sih masih kayak yang ya gitu-gitu lah, seadanya aja gitu bentuknya gitu. Terus sering lihat tutorial. Makanya dari situ mulai senang, pengen bikin hijab sendiri deh. Terus kayak cari bahan sendiri yang emang enak dipakai sama sendiri itu kayak gimana sih gitu. Keterusan. Setelah berhijab berarti dapet rasa damai yang kamu inginkan? Alhamdulillah itu? Dapet. Oke. Alhamdulillah dapet. Artinya kalau aku sebagai orang yang non muslim ya, aku melihatnya bahwasannya kamu menutup dengan hijab itu kayak jadi reminder kamu bahwa kamu ada satu kewajiban untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi kayak ada kewajiban yang memang kalau dengan pakai hijab tuh kalau kita nggak lakuin, kita jadi malu sendiri. Terus yang paling berpengaruh buat aku tuh kayak membatasi sikap aku. Mungkin kalau dulu kan kita berteman sama siapa aja, sama laki-laki, sama perempuan tuh kayak maksudnya nggak ada batasan gitu, kayak gitu. Itu juga jadi kayak lebih membatasi gitu. Jadi kayak ya udah teman-teman juga terfilter sendiri mana circle yang mungkin baik untuk aku, sama circle yang nggak baik buat aku. Gitu. Kalau dulu mah udahlah, Tika mah dulu pokoknya rock and roll banget lah. Rock and rollnya tomboy? Tomboy, terus juga apa ya? Karena berteman tuh ya udah siapa aja gitu. Terus ngomongnya asal nggak? Termasuk enggak sih, kalau ngomong sih enggak ya. Lebih ke tapi apa? Memang ceplos-ceplos, tapi maksudnya enggak yang asal kasar gitu, enggak. Oke. Berarti lebih ke apa, pergaulan yang ya udah nggak apa-apa, gue cewek sendiri, ini cowok semua gitu, cuek. Terlalu gitu. bebas lah gitu. Oh iya, jadi bertemannya tuh nggak filter karakter temen ya gitu. Semua ya udah yang penting temenan gitu. Nah setelah itu kan memfilter atau terfilter? Terfilter sendiri. Jadi bukan kamu yang menjauh, keluar dari WhatsApp grup gitu, enggak. Malah sampai sekarang aja masih banyak kok teman-teman aku juga yang kita masih main bareng, maksudnya yang teman-teman aku yang bertato, teman-teman aku yang mungkin ya maaf masih minum lah apa segala macam, ya kita masih jadi teman aja gitu. Siapa tahu kan maksudnya dengan adanya kita bisa ngasih tahu sedikit-sedikit sama mereka gitu. Iya.
Oh wow. Jadi itu kan suami yang kok udah pakai gitu kan. Kalau anak kan udah gede juga lah waktu itu dia. Iya gitu, maksudnya anak juga seneng sih, mereka seneng. Pas Terus lihat mamaku juga kayak ya bagus, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab ya, jangan cuman kayak kamu cuman semangat aja pakai sekarang terus nanti kamu buka lagi, mama nggak mau loh kayak gitu, dia bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sampai hari ini. Tapi anak kadang-kadang suka kayak lihat video-video aku zaman dulu, apalagi yang kecil kan, karena dia nggak tahu masa-masa, yang cewek, nggak tahu masa-masa aku nyanyi dulu, terus dia suka, ih mama, kok nggak pakai baju, gitu. Dia bilangnya nggak pakai baju. Oh iya. Karena udah tahu sekarang mama seperti ini. Gitu. Oke. Anak 3 ya, yang paling besar 14 cowok, yang kedua 9, yang ketiga 7. Berarti waktu kamu pakai hijab itu dia sekitar umur 3 tahun. Yang kecil itu baru lahir ya? Baru lahir malah. Kalau nggak salah ya. Iya, atau mungkin setahun lah ya. Oh iya, pantas dia nggak inget ya kalau kamu pernah. Baru lahir. Pakai hijab, oke. Aku inget banget pokoknya waktu itu pas habis lahiran dia tuh. Mendapatkan panggilan itu. Maksudnya untuk, udah deh nanti berhijab gitu. Iya. Nah itu, ini suami aja kaget. Ibu aja cuma bilang, mau ada kajian? Enggak, mau coba-coba, terus nggak lepas lagi. Si Tiwi, kamu kasih tahu nggak? Atau dia juga harus kaget? Tiwi juga tahu, maksudnya Tika udah pakai hijab gitu, maksudnya alhamdulillah ya gitu ya. Doain ya, pasti kan kayak doain aku ya biar cepet bisa pakai hijab juga gitu. Tapi dia nggak kaget ya, berarti udah tahu. Kalau dia memang udah tahu aku gimana sih random. Kadang-kadang dia suka, si random katanya gitu. Bisa tiba-tiba kayak lagi nggak kemana-mana, lagi ngobrol gitu di WhatsApp tuh. Wih, temenin gue ke Bandung yuk. Sekarang? Iya sekarang banget dia bilang. Ya udah ayo, dia kan tuh ayoan aja gitu kan. Oh dia ayoan. Udah terus kita hari itu ke Bandung gitu pakai kereta, terus besoknya pulang. Kayak gitu. Sampai udah begini ibu-ibu ini masih bisa gitu juga? Oh cukup unik ya persahabatan ini. Berarti kalau temenan sama kamu, aku harus siap-siap ada sepatu ya deket aku, takut tiba-tiba, Kak ke situ ya, iya deh, ayo gitu. Tadi juga pas mau kesini, wih di mana gitu. Tadi mau ajakin dia gitu kan, cuma dia lagi nggak bisa. Pengen ngajaknya tiba-tiba pas mau jalan, padahal dia udah syuting duluan dari kapan tahu ya di sini ya. Maksudnya ngajakinnya biar seru gitu kan. Oke, sekarang ke bisnisnya. Jadi ketika menemukan bahwa oh ini seru, awal langkah kamu ngapain? Ini siapa tahu ada teman-teman yang juga aku mau coba nih karena setelah berhijab aku juga merasa ingin membagi fashion sense aku. Step pertama tuh apa? Kita cari tukang jahit dulu kah? Tukang kain dulu kah? Step pertama waktu itu aku ketemu sama orang yang udah ngejalanin bisnis ini udah lama banget gitu. Jadi ngambil dulu ilmunya, sharing dulu ini kita mesti apa. Terus akhirnya waktu itu kita bikin sampel baju. Kita bikin satu sampel baju, terus akhirnya kita dikasih tahu bagaimana kita supaya bisa punya distributor dan reseller. Ya aku ikutin aja tuh waktu itu, karena kan ngelihat dia memang udah sukses kan gitu. Jadi ikutin perjalanan dia dan alhamdulillah ketemu orang yang memang pada waktu itu dia memang ngasih ilmunya semua gitu. Jadi aku cuma kayak dengerin, oh harus kayak gini, oh aku harus kayak gini. Nah pada saat itu emang hidup aku tuh memang seaneh itu ya. Jadi pada brandnya aja tuh baru notice berapa bulan. Terus kata temen aku, ini mau ada fashion show di Dubai, lo ikut aja. Ikut lo aku. Aneh kan? Pergi aja. Aku pergi aja, terus waktu itu cuma berdua. Mas Aji. Dan aku cuma ikut, dia itu cuma berdua sama suami aku ditemenin. Itu di backstage tuh kan aku baru tahu ya, aku belum punya ilmu kan di bidang fashion kan gitu. Terus udah langsung sotoy banget gitu kan, ikut deh gitu. Waktu itu Dubai Models Fashion Week kan. Pas udah ke backstage, mau nangis aku. Kenapa? Ya karena aku nggak bawa tim, nggak bawa apa, sementara ternyata yang datang ke sana tuh, wah bawa timnya tuh yang ada berapa orang, ada yang stylistnya. Aku cuma bawa baju doang, baju doang buat dipakein ke model. Ya ampun. Iya, terus aku kayak mau nangis terus, dan karena itu modest kan, hijaban gitu, fashion show-nya, suami aku nggak boleh masuk, jadi nggak bisa bantuin aku. Iya ya, iya. Jadi aku kayak mau nangis, ya udah mau gimana, aku juga nggak bisa masuk gitu. Ya udahlah gitu. Terus udah aku pakein baju. Jadi pas ada yang lucu pada saat fashion show, ada satu baju yang si modelnya itu kebalik bajunya. Jadi yang harusnya resletingnya di depan dipakai di belakang. Tapi untungnya nggak ketahuan karena kan hijabnya cuma aku nggak nyangkut tuh kan kalau di belakang kan kayak gitu ya gitu. Ternyata dia kebalik pakai bajunya. Tapi alhamdulillah dari situ
semakin banyak tuh Kak distributor sama reseller yang mau gabung ngambilin baju-baju aku. Bentar, waktu yang Dubai Modest Fashion Week itu berarti kamu sosmedin biar orang tahu. Sosmed. Dari situ reseller kontak Jadi banyak kamu. yang tiba-tiba ngubungin aja, Kak, aku dari kota ini, aku boleh gabung jadi reseller nggak gitu. Kalau untuk jadi reseller itu kita harus bisa supply berapa ratus pieces gitu nggak sih? Jadi kalau Gimana misalnya sih? reseller tuh ada, kalau di aku ada ketentuannya, misalnya pengambilan pertama harus berapa puluh gitu ngambilnya, baru nanti dia bakal misalnya 10 plus 1 atau 20 plus 1, 20 pieces plus 1. Semakin banyak dia ini akan Plus ada satu tuh gratis mas? free satu, dan itu mereka tuh jadi lebih seneng untuk ngambilnya gitu, iya, karena mereka bisa punya lebihan banyak kan, nanti Iya. mereka ngambilnya kelipatan tuh, bisa ada yang ngambil 30, 50. Nah pada saat itu kayak, hah? Kok cepet? Oh kayak gini ya gitu caranya jualan dengan cepet gitu. Terus pas ngelihat cuannya juga kayak, oh gede juga ya ternyata bisnis baju muslim itu gitu. Maksudnya aku baru terbuka di situ gitu. Padahal kan pemainnya udah banyak, tapi Iya. market itu masih ada ya? Karena waktu itu aku ngambil marketnya yang syar'i, Oh, bukan yang emang ada fashion market lain? hijab. Jadi yang kerudungnya panjang-panjang Oh, iya, gitu iya, iya. Kak. Gitu. Oh, itu beda lagi karena ya? itu pemainnya masih sedikit waktu itu. Kalau sekarang udah banyak. Oh, I see. Gitu. Jadi yang fashion syar'i sama fashion hijab itu ada Itu circle-nya channelnya. beda. Gitu. Sampai sekarang masih di syar'i atau? Sekarang udah lebih universal. Oh, jadi ada sekarang juga ada kemeja, celana, Ha-ha. kayak gitu. Bikin buat anak juga. Iya, kalau untuk anak dan keluarga itu biasanya seasonal aja kalau aku. Oke, berarti kamu bisa gambar? Enggak? Ngasih Aku tahu ke tukang jahitnya masa UAA kan nggak Awal-awal aku nggak bisa gambar dan nggak ngerti, kan aku nggak punya basic sekolah fashion designer. fashion. Nah, cuman suami aku itu dia basicnya desain. mungkin. Ha-ha. Desain Dan- interior. Interior design, arsitek, sama dia pattern maker. Pattern maker? Iya. Pattern maker tuh buat bikin wallpaper, buat bikin apa? Pattern maker ya, motif gitu. Jadi dia bisa bikin Oh, dia motif bisa pakai bikin tangannya motif. sendiri. Oh, gitu. ya Akhirnya aku ampun. pekerjakan dia lah. Jadi ini pattern yang maaf di hijab. Oh iya, ini yang di hijab ini dia yang bikin. Hah? Serius? Iya. Ya ampun Mas Aji, bagus banget. Akhirnya ya udah aku berdua aja sama dia jalanin bisnis itu, dan alhamdulillah yang bisa bikin kita bertahan pada saat pandemi adalah bisnis baju ini. Justru. Jadi kalau kita lihat baju-baju Chaira ini nggak cuma hijab tapi mungkin blouse Ada atau kemeja, apa atau ada tunik. dress, tunik. Pattern, kalau ada pattern itu kerjaannya Iya. Mas Aji. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Cuma hijab tapi mungkin blouse Ada atau kemeja, apa atau ada tunik. dress, tunik. Pattern, kalau ada pattern itu kerjaannya Iya. Mas Aji. Betul. Wow. Itu dia yang bikin. Itu paten tuh. Ya, hak paten tuh sebenarnya Iya. bisa di ya ketika nanti udah dipolain dan yang lain-lain tuh bisa dipatenkan. Betul. Patternnya dia sebenarnya. Sebuah ide lagi ya Mas ya, saya kasih PR lagi buat Masnya. Saya juga sama randomnya dengan dia. Iya kayak gitu, dan akhirnya ya udah kita berdua jalanin itu benar-benar dari nol sampai akhirnya aku mau turun langsung. Ya aku singkirin lah embel-embel kayak artis, penyanyi atau apa. Aku turun langsung Kak untuk pilih kain, ke tempat kain, ke gudang kain. Harus mau tuh ya. Harus mau. Aduh, Dan itu kalau- kadang-kadang aku sama suami ngangkutin kain, dan kita biasanya ngangkutnya malam kan. Malam-malam kita ngangkut kain, kita ambil kain printingan gitu. Jadi udah kita berdua aja kerjanya kayak gitu. Pada Tapi saat sekarang pandemi. udah ada tim dong, ada Udah, admin, udah. ada apa Udah gitu. ada, dan sekarang juga nggak semuanya dikerjain sama suami aku. Oh, udah ada pattern maker baru gitu maksudnya. Ada orang desainnya juga. Ada Jadi orang desain. tapi nanti setelah mereka desain, aku kasih ke suamiku, ini apa nih yang mesti diperbaiki. Oh ini misalnya garisnya dikecilin, ini bunganya digedein atau bunganya dikecilin supaya yang gemuk kelihatannya tuh lebih kurus. Gitu. Jadi sebenarnya bakat suamimu ini baru kamu temukan di tahun keberapa pernikahan? Aku baru tahu dia bisa gambar di baju itu ya baru pas pandemi itu Kak. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya maksudnya ya dia bisa desain gitu aja, gambar bisa gitu, tapi nggak tahu kalau dia bisa menuangkan itu di sebuah baju. Gitu, mungkin karena keadaan juga ya ibu-ibu ya waktu itu kan Iya, lagi iya, COVID iya. kan. Iya. Nah kebetulan ya ada cerita harunya juga, pada waktu itu kantornya dia kan harus ditutup kan. Oh, tadinya dia berkantor. Iya berkantor, dia memang punya kerjaan sendiri, dan waktu pas COVID itu gedung di tempat dia
berkantor itu disegel akhirnya, ditutup karena COVID. Akhirnya kita kan kayak, duh gimana dong ya gitu. Ya udahlah, ini kan ada bisnis yang lagi berjalan, kita jalanin aja, aku bilang gitu. Dan bersyukurnya sih aku sama dia tuh saling backup. Jadi di saat mungkin dia lagi down, alhamdulillah ada bisnis baju pada saat itu yang bisa nge-backup kita semua gitu. Dan pada saat mungkin namanya bisnis ada naik turunnya juga, dia juga siap membackup. Jadi gitu, aku sama dia sih alhamdulillah. Jadi sekarang udah ada PT-nya? PT ada, PT Kartika Tekstil. PT Kartika Tekstil. Itu juga dia yang bikinin sih, aku pas ada kartunya gitu. Wah, lucu juga ya. Gitu. Iya. Sesimpel itu ya mereka berdua, Kartika Tekstil. Udah itu aja. Iya, kita kan sempat kayak apa ya namanya gitu. Udah Kartika Tekstil aja. Terus akhirnya dia bikinin sama segala NPWP-nya apa gitu. Terus kita cocok ada loh nama itu. Pas kita lihat, Kartika Tekstil gitu. Kartika itu kalau nggak tekstil pisang molen memang ya. Jadi cocok ya, iya. Karena kalau Kartika film kayaknya nggak pas, atau Kartika agensi periklanan gitu kayaknya kurang pas ya. Jadi memang benar kalau nggak tekstil kayaknya memang pisang molen ya yang pas ya. Kartika. Kalau Mas Aji sendiri berarti sekarang pekerjaannya hanya di situ atau dia udah punya bisnis baru lagi setelah pandemi ini berakhir? Setelah pandemi sih dia balik lagi ke kerjaannya dia. Maksudnya ya alhamdulillah sekarang malah dia juga sekarang udah kayak, kamu harus punya orang, jangan ngandelin aku terus ya timnya. Maksudnya harus ada orang yang desain, tapi aku tetap akan bantu pantau gitu. Pantau. Ih baiknya, gitu. Jadi ya udah deh ini ya, biar diem kali istrinya ya, biar nggak keren biar nggak cranky. Soalnya kan emang nggak bisa diem kali ngelihat istrinya kali ya gitu. Kalau nganggur di rumah tuh kayak jadi marah-marah gitu. Aduh aku bosen gitu kayak gitu. Dia tuh anak keberapa sih? Dia anak tengah tuh, anak ketiga dari 5 bersaudara. Oh, dia anak tengah tapi 5 bersaudara. Oke. Jadi per partnershipan suami istrinya bondnya kenceng banget ya. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang mana tuh yang dari 3 itu yang nurun kayaknya gambar-gambarnya atau apa? Anak aku yang pertama sama yang kecil. Jadi anak aku yang nggak malah kecil suka itu joget-joget kayak anaknya Tiwi itu kan? Iya. Kaira senang sih nyanyi, tapi dia di gambar tuh tangannya udah luar biasa banget. Jadi, nanti aku kasih lihat ya hasil gambarnya dia. Bagus banget sih. Udah kayak emang art banget gitu. Apa dia biasanya gambar apa? Dia bisa nge-sketsa muka orang, terus juga dia gambar dia yang sesuai imajinasinya dia gambar gitu. Nanti dia gambar orang pakai hijab, nanti dia gambar, tapi benar-benar hidup gitu gambarnya. Ya itu aja next buat gambar sweater, kaos ya kan, buat street fashion, street modest fashion. Kalau anak yang kedua dia lebih ke olahraga gitu, dia agak beda. Cowok kan nih? Cowok. Apa basket, bola? Bola. Yang anak pertama? Anak pertama dia seni juga. Dia seneng gambar juga. Oke. Rencana ke depan buat Titu nih yang paling deket apa? Selain show-nya mungkin ada aja lah ya. Tapi yang kalian mau buat bersama? Ini kita lagi bikin project itu yang kita recycle lagu-lagu Titu. Jadi ada beberapa lagu Titu yang lagi mau kita recycle. Udah produksi juga lagunya udah jadi. Jadi kita lagi tunggu. Kita sebenarnya lagi bingung. Ini kita mau lempar ke label kah atau kita mau ini sendiri kah apa gimana gitu. Rekamannya bakal di mana ceritanya? Udah beres. Udah. Berarti tinggal packaging, wrapping gitu ya. Gitu. Kita masih kayak bingung ini kita yang bikin lagunya? Karena kan kita recycle. Yang dulu. Oke, berarti udah minta izin ke semua pencipta lagu, tinggal di packaging, di wrapping, beres ya. Kira-kira ada target tahun ini atau? Pengennya sih tahun ini sih Kak sebenarnya. Gitu. Doain ya. Doain ya. Jadi yang kangen sama Titu sebentar lagi mereka, aku ngomong aja, sebentar lagi mereka akan, biar kau terpressure ya, akan mengeluarkan sebuah album, boom gitu ya. Dan kita berharap bahwa teman-teman yang ikut mendewasa bersama-sama dengan mereka juga akan kembali menyimak karya-karya mereka. Kita bikin sesuai sama musik-musik anak sekarang. Oh ya? Iya, maksudnya oke, di recycle dengan musik yang anak-anak sekarang banget. Lelaki cadangan juga gitu. Karena gimana pun juga kita harus ngikutin mereka ya. Zaman ini loh. Iya, gitu. zaman ini. Dan kamu yang rajin ngonten ya, aku lihat termasuk berdua Tiwi. Itu terjadi dengan sendirinya atau kayaknya nggak mungkin di zaman sekarang kalau nggak ngonten? Iya sih sebenarnya, karena kan kita
kita juga harus gimana ya, harus melek digital juga kan gitu, karena gimana pun sekarang jualannya memang udah di situ, bukan lagi kayak dulu kan. Kita punya lagu juga kadang-kadang kita mesti ada bridgingnya, bikin konten nih gitu. Kita punya apa yang mau dijual, kita bikin konten nih gitu. Emang harus ngikutin ke situ, kalau enggak ya kayaknya nggak akan kedengeran ya. Gitu. Dan kalau memang nanti balik lagi ke Titu, kan usaha Kartika Tekstil udah jalan nih, Kartika Textile. Beneran. Aku aja nggak pernah ngebahas si Kartika Tekstil itu loh. Ini karena ditanya aja, pas lihat NPWP-nya, wih Kartika Tekstil. Langsung kayak kamu bingung kan, apa jadi ngomongin, jadi tapi itu punya serius aku ya, banget gitu ya bisnis kan. ini kok jadi serius gitu. Ketika itu kan udah jalan lah, katakan ya, sudah jalan, paling tinggal di supervisi, suami juga sudah bekerja di interior design lagi. Berarti nanti ketika mulai sibuk nih, kan sibuk dong pasti, ada promo, ada ini, ada itu, pembuatan musik. Zaman sekarang bilangnya music video ya, bukan video klip lagi ya, bener. bukan VC ya, MV sekarang tuh ya. Suami dukung penuh nih? Dukung, dia masih dukung-dukung aja. Kayaknya dia pengertian banget ya. Alhamdulillah, tapi ya pasti ada beberapa pakem yang nggak boleh gini. Dia cuman agak takut kalau aku main sinetron dan main film. Kenapa itu kalau untuk sinetron dan film? Karena jam kerjanya atau apa? Biasanya alasannya jam kerjanya, cuman mungkin dia lebih mikir kalau sinetron itu kan udah jarang ketemu sama keluarga, terus jadi lebih sering ketemu sama orang yang di lokasi, mungkin lawan main, atau dia lebih kayak menjaga aja sih, jangan sampai ada kans untuk hal-hal yang kurang baik gitu kan. Terus kalau film, mungkin dia ngelihatnya sekarang, oh film-film Indonesia kan udah banyak adegan-adegan yang lebih berani ya gitu, dan dia sih lebih kayak, kamu pikirin dulu, aku sih boleh, cuman kalau misalnya nanti udah di lokasi, adegannya dirubah, kamu nggak bisa punya hak kamu veto. Terus nggak punya power untuk menolak tuh mau gimana, kamu mau ribut di lokasi gitu. Jadi dia lebih berat itu sih. Kamu ngapain sih main film, dia kayak suka kayak gitu. Dan kamu nggak apa-apa itu? Atau nggak apa-apa sih, ya mau gimana lagi. Iya. Emang hormati sih aku, karena selama ini juga dia menurut aku udah banyak pengertiannya ya ke aku. Maksudnya kalau untuk nyanyi sih dia 100% go gitu. Dia kayak tahu emang bahagianya aku tuh kalau udah nyanyi gitu ya. Jadi gitu, kalau misalnya ngurusin baju juga dia happy banget, karena kan aku kerjanya di rumah kan, kalau baju lebih ke di rumah gitu. Tapi kalau untuk sinetron sama film dia kayaknya diseleksi banget gitu sama dia. Well, itu dia kehidupan Kartika Yudia Ramlan. Nah, jangan sampai salah nih nama orang. Yudia itu apa sih? Bapakmu ada yang sarjana hukum ya? Enggak ada aja. Bapaknya namanya Yudi? Enggak ada. Bapaknya nama bapakku Pak Ramlan. Pak Ramlan. Ya siapa tahu Yudi Ramlan namanya, bukan? Enggak Ramlan. Oh ya, jadi Yudia, nanti kau tanya lah ya sama bapak. Yudia itu katanya artinya sabar. Oh iya? Tapi orang nggak sabaran, ya Mas Andri ya? Sabar nggak saya Mas? Berarti disuruh belajar sabar, Kartika. Iya kan yang aku bilang, aku selalu kayak, kalau apa-apa tuh kayak pengen cepet-cepet gitu ya? Aries banget lah Kak. Nah gitu ya, Aries tuh ya. Kehidupan Kartika Yudia Ramlan yang penuh kerandoman, tapi random yang menurut saya udah diatur banget sama Tuhan yang sebenarnya sayang banget sama kamu. Betul. Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, seperti hidupnya Kartika Textile ini. Ya, jangan ragu kalau punya cita-cita dan kalau punya persahabatan, dipelihara dan dirawatlah, dan bersabar dan bertahanlah sampai persahabatan itu bisa kembali lagi seperti Tika dan juga Tiwi. Thank you ya. You are loved. Sampai berjumpa. Bye. Cakep. Kartika Textile. Foto dulu.